mengaji cerah berseri, langkah kita menari, membawa harapan untuk masa depan. Dalam tiap senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Irma Susianti Ningsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan ragam kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, yang kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid berkaitan dengan gaya belajar, keluarga, budaya, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten. Materi yang harus diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan gaya belajar murid. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sesuai hasil belajar murid. Hasil latihan,
penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari, seperti membuat poster, video, gambar, tulisan, atau bentuk bebas lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antar materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.